Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Di sini saya mau melanjutkan materi bahan ajar yang kemarin atau materi hari Minggu kemarin, yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Silahkan anak-anak buka buku siswa, buku bahan ajar kalian halaman 3. Di situ ada perintah untuk mengamati dan memperhatikan. Amatilah gambar berikut ini, yaitu tentang peta penyebaran Islam. Di situ ada peta penyebaran agama Islam, ada gambar Ka'bah di situ, dan peta Nusantara atau Indonesia ya. Jadi di situ dari peta penyebaran Islam itu tadi kita diminta untuk mengamati dan menyimpulkan ada kejadian apa saja pada masa itu. Baiklah, anak-anakku semua, untuk membuka pemahaman kalian tentang masuknya Islam di Nusantara, sambil mengamati kita memahami secara garis besar Islam itu penyebarannya di Indonesia ini berarti melalui jalur laut ya. Setelah itu jalur laut, yaitu dengan alat transportasi berupa kapal. Ini ada kapal ya, kapal laut. Ini mereka berangkat dari Mekah khususnya, karena di situ ada gambar Ka'bah dan onta. Mungkin onta itu adalah alat transportasi di Mekah ya. Jadi onta itu terkenal sebagai alat transportasi yang cukup handal lah ya. Nah, ini kembali lagi masuknya Islam di Nusantara. Ini secara garis besar penyebaran Islam ini melalui jalur perdagangan. Jadi ada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi, pedagang muslim ini dari Arab ya, ini datang ke Indonesia dan ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Setelah itu selain perdagangan, ini ada pernikahan. Nah, jadi pedagang muslim ini, pedagang di Indonesia ini semakin lama semakin banyak. Mereka membuat tempat tinggal yang disebut pekojan. Di sini mereka berinteraksi atau berasimilasi langsung dengan warga lokal ya, sambil menyebarkan agama Islam. Nah, dari sini mereka mungkin ada ketertarikan dengan warga pribumi, mereka menikah. Nah, dari saudagar muslim yang masuk ke Indonesia menikah dengan warga lokal. Nah, ini sebelum melaksanakan pernikahan, mereka ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Jadi paling enggak ini sebagai peluang atau proses interaksi yang membuat warga pribumi ini masuk ke dalam agama Islam. Selanjutnya, jalur pendidikan ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Baik, pendidikan. Nah, penyebaran agama Islam, penjabarannya yaitu penyebaran ajaran Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim pribumi. Jadi pendidikan itu diselenggarakan oleh guru agama, kiai serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah, masjid, serta musola. Setelah itu mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren. Nah, dari sinilah cikal bakal pendidikan yang sampai sekarang, atau cikal bakal pendidikan di Indonesia itu adalah asalnya dari madrasah atau pondok pesantren yang kita kenal sampai dengan saat ini. Nah, sebuah pesantren ini semakin besar jika
jika pengaruh dari seorang kiai atau ulamanya ini baik. Jadi semakin pengaruhnya baik, maka pesantren itu akan semakin maju, atau pembelajarannya di situ semakin baik, maka pesantren ini akan semakin maju. Nah, selanjutnya para calon dai-dai atau calon ulama atau guru-guru ini, guru agama ini, yang ajarannya, jadi mereka sudah misal mereka sudah mengetahui pembelajarannya, memahaminya, dan lain sebagainya, mereka sudah paham, mereka sudah lulus ya dari pondok pesantren ini, mereka akan pulang ke tempat mereka kembali atau pergi ke tempat lain. Di sana para santri ini berdakwah dan mengajarkan Islam. Nah, aktivitas seperti inilah yang turut memperluas pengaruh Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Selanjutnya ada jalur atau penyebaran Islam melalui tasawuf. Tasawuf sendiri adalah ilmu atau tata cara, ya, ilmu yang mempelajari atau tata cara ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan vertikal ya. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Jadi ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat atau hikayat ya masyarakat setempat. Ini ada beberapa contohnya. Ini contoh tokoh penyebar ilmu tasawuf, yaitu ada Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin, Syekh Abdul Somad, dan Syekh Nuruddin Araniri. Kalau kebanyakan orang NU itu dia kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, selanjutnya pengajaran melalui penyebaran Islam melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia ini juga dalam penyebarannya ini melalui media kesenian Islam seperti peninggalan seni bangunan. Ini ada seni pahat, seni musik, seni sastra, serta hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno. Ada di Masjid Agung Demak, Masjid Aceh, Masjid Cirebon, Masjid Banten, dan masih banyak lain-lain. Nah, kesenian ini adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Nah, selanjutnya mungkin cukup itu saja pertemuan kita yang kita bahas hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.